begini. Jadi, Om Swastiastu, izin Aji, terlahir sebagai manusia itu yang menentukan karma selama hidupnya atau total Sang Pencipta. Ini pertanyaan, apakah yang menentukan itu karma itu selama hidupnya atau Sang Pencipta. Kemudian untuk terlahir di keluarga mana, apakah ada hubungannya dengan keluarga sebelumnya? Atau mungkin terlahir pada keluarga lain dengan tujuan tertentu misalnya. Jadi ini ada dua pertanyaan sebetulnya, Aji. Silakan, Aji. Yang pertama, Pak Wayan Kantun mengatakan bahwa karma sekarang ini karena Yang Maha Kuasa begitu ya. Ya memang sih secara umum semua berasal dari Yang Maha Kuasa, tetapi ini kalau kita bicara karma, pada awal perbincangan sudah saya sempat sampaikan tadi bahwa apapun yang kita alami sekarang, karma apapun yang kita miliki sekarang, itu tidak lepas dari dampak, sikap, dan perilaku Sang Punarbawa. Nah ini, ya tentu semua ini tidak lepas dari Yang Maha Kuasa, tetapi secara teknis yang kita kenal dan mudah dipahami, semua itu berasal dari Sang Punarbawa. Itu satu. Ya. Kemudian di mana seseorang lahir, apakah ada hubungan dengan keluarga Sang Punarbawa, ada keluarga sebelumnya, bisa ada hubungan, bisa juga tidak. Dia tidak ada hubungan misalnya, ya, artinya tidak dominan hubungannya dengan yang sebelumnya, itu kalau dia punya misi. Ya, kalau dia punya misi maka akan berbeda, ya. Tetapi kalau kita lihat di Bali ya, selalu dikatakan dari leluhur. Dan itu benar. Kenapa? Yang namanya Punarbawa itu tidak lepas dari yang namanya DNA dan RNA. Ya, deoxynucleic acid, ya, ini genetik ini, dan ribonucleic acid. Jadi kalau tampilan wajah, body, fisiknya itu dari RNA, ribonucleic acid, tetapi karakter itu dari DNA. Artinya apa? Apapun yang dikatakan leluhur di Bali bahwa itu selalu leluhurnya sendiri, itu tidak salah. Hanya berapa persenkah dari leluhurnya? Kalau seseorang punya misi, tetap ada unsur leluhur, tetapi akan lebih dominan unsur di luar leluhur. Nah, artinya apa? Tetap untuk jiwa-jiwa yang punya misi tertentu, berbeda dengan orang-orang biasa, jiwa-jiwa yang biasa, dia bisa berasal dari orang lain dan dia bisa hidup tidak di keluarga yang sama dengan keluarga sebelumnya. Bisa terjadi seperti itu. Bahkan kalau seseorang punya misi yang lebih dominan dan sangat minim, ya, lebih dominan itu dari luar, sangat minim dari leluhurnya sendiri. Ya, saya punya kasus seperti itu. Jadi salah satu cucu saya, ya, itu ketika dalam kandungan itu sulit untuk di di USG ya namanya itu ya. Itu hari ini dia dicek laki-laki, besok dicek perempuan. Loh, kok bisa begitu? Setelah kita telusuri, ternyata mertua saya yang laki-laki dan yang perempuan itu berebut, semuanya ingin menitis, semuanya ingin Punarbawa. Akhirnya kita damaikan. Ya sudah, sekarang bapak mertua dululah untuk turun, untuk menitis, untuk Punarbawa. Nanti ibu mertua belakangan saja. Dan ternyata setelah itu di USG laki-laki, dan yang lahir memang benar laki-laki akhirnya, seperti itu. Nah, artinya apa? Bisa satu anak itu menerima 2 titisan, hanya berapa persen? Dalam arti misalnya, dari pihak perempuan dia menerima karakter sebagai seorang tukang kidung, dari yang laki-laki dia bisa menerima dari seorang rohaniwan, bisa, sehingga anak ini dia akan
terlahir di sebuah keluarga di mana anak ini mampu mekidung dan dia juga memiliki jiwa kerohanian seperti itu. Jadi tidak selalu. Dan ingat, yang namanya punarbawa tidak selalu berasal dari pihak laki-laki. Itu kan konsep yang dianut di Bali, seolah-olah semua dari laki-laki. Tapi kenyataannya dari kedua belah pihak bisa, bahkan bisa 100% dari pihak perempuan, atau 100% dari pihak laki-laki, atau separuh-separuh, sebagian dari pihak suami, sebagian dari pihak istri. Inilah yang disebut dengan punarbawa. Ya, punarbawa atau bahasa umumnya reinkarnasi seperti itu. Ya. Nah, ini menjawab pertanyaannya Pak Wayan Kantun ini. Terlahir dimanapun belum tentu di keluarga, di keturunan keluarga yang sama, belum tentu. Bahkan yang sekarang hidup menjadi suami istri, untuk kehidupan berikutnya belum tentu mereka menjadi suami istri. Bisa yang satu jadi jadi pamannya, yang satu jadi keponakannya, bisa saja. Maka sebetulnya kalau mau kehidupan berikutnya mereka tetap suami istri, harus ada penyatuan abu tulang mereka berdua disatukan, baru bisa mereka pasti menjadi suami istri. Itu kasus yang saya temukan dan saya lakukan untuk seseorang, ya, karena kita berharap mereka akan menjadi suami istri kembali di kemudian hari kalau mereka sudah mengalami hidup pada zaman yang sama seperti itu. Oke, semua Aji. Niki Pak Wayan Kantun sudah muncul. Bagaimana? Sudah menyimak jawaban dari Aji, Pak Wayan? Semua Aji, semua Pak Gede. Nah, Om Swastiastu. Nah, yang sudah dengar semuanya, cuman tadi pas dipanggil sama Pak Gede yang lagi ke belakangnya tidak dengar. Boleh yang respon dikit Pak Gede? Silakan cepat saja. Silakan. Sedikit aja. Ini mungkin berbagi pengalaman saja sebenarnya. Yang setuju tadi dengan pernyataan yang terakhir Pak Aji ya. Nah, cuman tiang ini punya pengalaman Ji. Ya. Itu yang ditis itu malah 3. Bisa. 3 orang yang ini dengan memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Tapi tidak ada dalam satu keluarga kami. Iya. ini yang makanya kami punya pertanyaan gitu. Itu kok bisa gitu ya kalau dikaitkan dengan kembaran ini gimana gitu. Jadi kan masih bingung, makanya dengan penjelasan Pak Aji tadi ya, paling tidak sudah membuka ini tiang lagi. Karena ada tiga karakter ceritanya dalam individu. Nah, gitu, dalam kisah Mahabharata, Gatotkaca itu 5 karakter karena 5 pamannya masuk ke situ. Gatotkaca itu ada Braja Musti, Braja Denta, Braja Wikalpa, banyak itu dari paman-pamannya yang masuk ke dalam dirinya Gatotkaca. Jadi bukannya 2, bukan 3, tapi 5 bisa masuk. 5. Ya. Sukses semua, Ji. Sama-sama. Sukses semua Pak Wayan. Sukses semua Pak Gede.